Iran sekarang sedang melihat ke timur untuk mencari jalan keluar dari blokade Angkatan Laut Amerika di pelabuhannya. Seorang pejabat perdagangan senior Iran mengatakan Teheran sedang menjajaki penggunaan Karachi dan Gwadar di Pakistan sebagai pusat untuk mengekspor kembali barang-barang Iran ke pasar lain. Pakistan juga bisa memasok Iran dengan produk-produk penting dan bahan-bahan industri. Ingat, Pakistan telah menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran, dan beberapa pihak mengkritik permainan ganda yang mungkin sedang dimainkan Islamabad. Jika proposal ini benar-benar terwujud, hal itu bisa membuat Pakistan berisiko mendapat tekanan politik atau bahkan sanksi sekunder dari Washington. Bersama saya di studio untuk membahas lebih lanjut adalah koresponden I24 News kami, Bilal Sladin. Bilal, apa sebenarnya arti dari hal ini? Barang-barang melintasi perbatasan ke Pakistan lalu keluar lagi. Tapi apa risiko yang akan dihadapi Pakistan jika benar-benar mengizinkan hal ini terjadi? Ya, barang-barang yang kita bicarakan di sini hanyalah barang, dan kita tidak sedang membicarakan minyak. Ini harus jelas di sini, karena jika kita membandingkan kapal tanker minyak misalnya dengan truk, kapal tanker minyak membawa 2 juta barel minyak. Sementara Anda membutuhkan 8.000 hingga 10.000 truk untuk membawa jumlah barel sebanyak itu. Jadi ini benar-benar hanya tentang barang. Dan ini sangat penting untuk seluruh diskusi, karena orang Amerika memperlakukan barang non-militer dan non-minyak secara berbeda dibandingkan dengan barang-barang yang benar-benar membantu rezim Iran. Jadi orang Pakistan mengambil risiko sanksi sekunder tentu saja, tapi kita tidak sedang membicarakan Pakistan sebagai sebuah negara secara keseluruhan, melainkan tentang bank dan perusahaan Pakistan. Dan tentu saja hubungan diplomatik dengan Washington yang bisa terdampak parah. Ini bukan hal sepele di Pakistan. AS membantu mereka dengan pinjaman IMF misalnya, mereka membantu mereka dalam kegiatan kontra terorisme, dan tentu saja hubungan pertahanan antara kedua negara adalah sesuatu yang penting bagi Pakistan. Dan kita juga perlu ingat di sini bahwa jalan antara perbatasan Iran dan Gwadar serta Karachi juga melewati wilayah Balochistan ini, baik di Iran maupun di Pakistan, yang merupakan wilayah yang memisahkan diri atau wilayah yang selalu menjadi sangat bermasalah dan rawan dari sisi keamanan. Dan ini adalah risiko lain. Dan terakhir, namun yang paling penting bagi Pakistan saat ini adalah masalah mediator. Pakistan ingin menjadi mediator dan harus tetap netral. Jika Amerika merasa bahwa ini sudah terlalu jauh dan mereka sebenarnya membantu Iran untuk mengakali blokade mereka, maka situasinya akan berbeda dengan Amerika dan bagaimana mereka akan melanjutkan seluruh proses mediasi ini. Banyak risiko. Jadi balik, apa sebenarnya yang akan menguntungkan bagi Pakistan jika mereka melanjutkan ini? Apa saja keuntungannya? Pertama-tama, pelabuhan Gwadar misalnya hanya menangani 8.400 unit atau kargo pada tahun 2025. Jumlah ini sangat sedikit, sehingga mereka perlu mengaktifkan pelabuhan tersebut. Dan tentu saja mendapatkan uang dari sini, dan untuk membenarkan tentu saja investasi di pelabuhan ini. Itu yang pertama. Hal kedua yang bisa saya pikirkan adalah daya tawar yang akan mereka miliki di 3 tingkat berbeda di sini. Terhadap Iran, mereka sedang membantu mereka sebagai tetangga. Dan tentu saja dengan Amerika di sini, mereka bisa menjadikan ini sebagai kartu tawar. Dan juga dengan Tiongkok, karena kita ingat bahwa Tiongkok adalah pihak yang sebenarnya mengoperasikan pelabuhan ini. Perusahaan yang mengoperasikannya adalah milik negara atau milik negara Tiongkok. Dan ini tentu saja merupakan daya tawar lain yang bisa mereka miliki. Jadi secara keseluruhan, ini saja yang bisa saya pikirkan. Tapi sekali lagi, ini hanyalah area abu-abu, di mana mereka bisa tetap berada di bawah ambang batas untuk dikenai sanksi oleh Amerika. Dan itu akan menguntungkan mereka secara ekonomi, dan sedikit secara diplomatis juga dengan Tiongkok dan Iran. Tadi Anda menyebut Tiongkok. Apakah ada kemungkinan Tiongkok secara tidak langsung terlibat dalam situasi ini karena mereka memiliki pelabuhan tersebut? Nah, perusahaan Tiongkok bisa saja, Anda tahu, bisa menyangkal keterlibatan secara masuk akal. Karena mereka bisa saja pura-pura tidak tahu soal ini, sementara pihak Pakistan, perusahaan, kontraktor, dan bank yang memfasilitasi hal ini. Sekali lagi, ini adalah area abu-abu, tetapi mereka tetap akan terekspos pada tingkat tertentu terhadap sanksi Amerika, sesuatu yang tentu saja ingin mereka hindari. Namun, perusahaan-perusahaan itu, perusahaan dan kontraktor Tiongkok, akan menjadi yang terakhir dalam daftar yang akan dikenai sanksi oleh Amerika.
karena mereka masih dibutuhkan di tempat lain. Dan dengan demikian, mereka tahu bahwa jika sanksi diberlakukan, sanksi itu akan lebih dulu menargetkan entitas Pakistan dan bukan entitas Tiongkok. Jadi setidaknya untuk saat ini, jika itu benar-benar terjadi, mereka akan menunggu adanya ruang untuk menyangkal keterlibatan secara masuk akal, seperti yang sudah kita katakan. Dan tentu saja, manfaat yang bisa mereka dapatkan dari hal ini. Baiklah Bilal, terima kasih atas penjelasan mendalam dan uraian menyeluruh tentang apa yang bisa kita harapkan dari beberapa pelabuhan Pakistan ini. Saya menghargainya. Terima kasih.